Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia biasa, kita memang bisa mengatur beberapa hal dalam hidup kita. Misalnya, kita bisa mengatur sikap kita bisa mengatur pemikiran kita bisa mengatur siapa aja orang yang berada dalam sekeliling kita bisa mengatur kesehatan kita bisa mengatur bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, kita bisa mengatur rasa syukur kita terhadap hidup ini. Kita bisa mengatur bagaimana cara kita membelanjakan uang kita, dan kita bisa mengatur semua kebiasaan kita. Tapi gak sedikit juga orang yang merasa bisa mengendalikan semuanya. Ini adalah salah satu bentuk ego dalam diri manusia yang selalu ingin lebih unggul daripada orang lain. Seolah-olah dia bisa berbuat apapun, dan seolah-olah semua bisa berada dalam genggaman dia. Padahal ada 4 hal utama dalam keseharian kita yang hanya membuang waktu bila kita mencoba untuk mengendalikan hal tersebut. Karena bila kita coba mengendalikan hal tersebut, itu mustahil bisa terjadi. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengendalikan waktu. Kita hanya bisa memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, tapi kita tidak bisa mengendalikan waktu. Kita hidup dalam 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Waktu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Berusaha mengendalikan waktu yang telah berlalu ataupun waktu yang akan datang, itu hanyalah pekerjaan yang sia-sia belaka. Coba dulu saya tidak begitu ya, mungkin saya tidak akan begini sekarang. Coba dulu saya ambil kesempatan itu, mungkin saya akan kaya sekarang. Coba dulu saya kerja itu, mungkin saya tidak begini sekarang. Anda selalu berandai-andai tentang sesuatu yang sudah terjadi dan tidak mungkin dirubah. Itu sangat buang-buang waktu. Hidup dalam penyesalan yang sama sekali tidak akan terulang lagi. Itu sama aja Anda menangkap angin mengejar bayangan. Begitu juga bila Anda selalu berangan-angan tentang sebuah masa depan yang masih menjadi misteri. Berangan-angan tentang kehidupan dan cinta yang ideal, padahal semua itu belum terjadi. Semua tidak bisa kita kendalikan. Akhirnya membuat kita cuma bisa berhayal dan melupakan kehidupan kita sekarang. Hidup dalam masa lalu akan membuat kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Hidup dalam masa depan akan membuat kita akan selalu ketakutan, padahal hal tersebut belum terjadi. Yang bisa kita lakukan tentang waktu adalah memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang dikasih ke kita saat ini, agar tidak muncul penyesalan di kemudian hari. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi orang baik dan melakukan yang terbaik saat ini, sehingga masa depan insya Allah akan berpihak kepada kita. Karena jadi apa kita di tahun-tahun yang akan datang ditentukan oleh sikap kita saat ini. Walaupun kita tidak bisa mengontrol masa depan itu, tapi masa depan itu tergantung dari sikap kita saat ini. Hidupmu bermalas-malasan saat ini, ya sudah bisa dipastikan masa depanmu akan malas berpihak padamu. Sebaliknya, bila masa sekarang diisi dengan kreativitas, diisi dengan hal-hal yang luar biasa, maka dipastikan masa depanmu pun akan menjadi luar biasa. Hiduplah di masa sekarang, nikmati masa sekarang dengan gembira dan bahagia. Masa lalu biarlah berlalu, dan masa depan biarkanlah jadi misteri. Yang kedua adalah mengendalikan perasaan orang lain. Ini tidak bisa Anda kendalikan. Yang Anda bisa kendalikan adalah perasaan kita sendiri. Gak bisa disangkal, seringkali kita pasti berharap bisa mengendalikan apa yang dirasa dan dipikirkan orang lain tentang kita. Terkadang kita malah bersikap pura-pura baik hanya agar orang lain melihat kita dengan perspektif yang berbeda. Padahal mau kita bersikap seperti apapun, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan perasaan dan pikiran orang lain. Kita tidak akan bisa mengendalikan perasaan orang lain itu pada kita. Yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita terhadap orang lain itu. Yang ketiga adalah mengendalikan kematian. Karena maut adalah hal yang tidak bisa kita elakkan. Sedikit menyesakkan mungkin, namun faktanya hal ini harus kita terima. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita nggak akan bisa mengendalikan maut. Ketika waktunya sudah tiba, maka kita tidak akan bisa menghindari kematian tersebut.
Jadi sangat wajib bagi kita untuk mempersiapkan itu dari sekarang. Yang keempat, mengendalikan jodoh. Kamu tidak bisa memaksakan cinta atau bahkan mengelak dari cinta. Layaknya kematian, jodoh juga adalah hal yang misteri yang tidak bisa kita kendalikan. Jodoh yang sudah tertulis akan menjadi garis takdir yang kita akan jalani. Mau mengelak seperti apapun, mau menghindar seperti apapun, saat seseorang sudah digariskan menjadi jodoh kita, maka pasti akan ada jalan untuk kita kembali bertemu dan jatuh cinta padanya. Mau Anda sudah pacaran bertahun-tahun dengan pacar Anda, kalau dia bukan jodohmu, maka sekeras apapun Anda menjaganya, maka dia tidak akan berjodoh dengan kamu. Ya, makanya kalau pacaran biasa aja. Gak usah berlebihan untuk memberikan semuanya, karena semuanya itu hanya untuk pasangan sah yang ditakdirkan untuk kita. Jodoh itu misterius. Dia datang begitu saja dan lewat begitu saja. Percayalah, jodoh itu Tuhan sudah siapkan. Isi waktu penantian kita dengan terus belajar dan memantaskan diri. Fokuslah pada perbaikan. Bila Tuhan telah menganggap kita cukup, maka jodoh akan didatangkan oleh Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mencari yang sempurna, sampai rambutmu memutih pun, jodoh itu tidak akan pernah datang. Gak semua hal berada dalam kendali kita. Ada beberapa hal yang justru tidak bisa kita atur dengan sesuka hati. 4 hal di atas adalah contohnya. Kira-kira menurut Anda, apalagi yang tidak bisa kita kendalikan? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih. Demikian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.